Selamat pagi sahabat Infocom, kabar sekolah kembali menyapa Anda dengan beragam informasi unik dan menarik. Saya Aulia, berikut informasi utama kami hari ini. Sahabat Infocom, kepadatan arus lalu lintas di Jalan Paledang Bogor menuju Bundaran Tugu Kujang. Kita simak liputannya. Arus lalu lintas di Jalan Paledang Bogor Tengah, Kota Bogor, menuju Bundaran Tugu Kujang, Kota Bogor dalam kondisi padat merayap pada hari weekend. Pengendara dari Jalan Paledang menuju Bundaran Tugu Kujang mengantri ketika akan melewati Lepas Paledang. Terpantau disebabkan karena banyaknya ojek online yang mencari penumpang. Banyak dari mereka yang memarkirkan motornya hingga menutupi sebagian jalan. Oke, untuk hari weekend, biasanya lalu lintas padat mulai dari siang hari sampai ke malam hari. Biasanya kalau kita bicara jam, mulai dari jam 11 ke atas, mulai padat. Terus mulai cair atau mulai agak lengang itu sekitar jam 10 ke atas tuh udah mulai lengang. Sejauh ini kalau saya bisa bilang menaati, sudah cukup menaati, khususnya untuk para pengendara pribadi seperti helm atau kelengkapan yang lainnya sudah sedikit banyak yang sadar akan taatnya peraturan segala macam. Cuma mungkin agak sulitnya itu ketika angkutan-angkutan yang mungkin masih agak sedikit banyak yang melanggar di daerah sini. Biasanya kemacetan itu kan tergantung, misalnya volume kendaraan terlalu banyak atau memang banyak yang angkutan umum yang ngetem atau memang banyak yang berhenti atau memang banyak seperti itu, banyak faktor. Cuma biasanya kami melakukan pengalihan arus, biasanya arus yang sedikit padat kita prioritas dulu agar cepat bisa dibuang kendaraannya, bahasanya seperti itu, bisa dialihkan ke jalur yang lebih lengang seperti itu. Tak sedikit dari mereka yang juga berhenti di pinggir jalan dan menghalangi kendaraan di belakangnya untuk lewat. Kemacetan juga tampak karena ada beberapa angkutan umum yang ikut berhenti untuk mencari penumpang. Namun, kemacetan tidaklah lama dan panjang, hanya berlangsung sesekali saja dan sebentar. Pengendara dihimbau berhati-hati dalam berkendara dan selalu berjaga jarak dengan kendaraan lain. Tim Liputan SMK Infocom mengabarkan. Sahabat Infocom, Indonesia terkenal sebagai negara yang memiliki kuliner, termasuk jajanan pasar dan kue-kue tradisional. Berikut informasinya untuk Anda. Indonesia terkenal sebagai negara yang memiliki kuliner lezat, termasuk jajanan pasar dan kue tradisional yang tersedia di berbagai daerah. Hampir di setiap daerah, Indonesia punya makanan dan jajanan khas yang tak boleh dilewatkan. Rasa dan kelezatannya yang khas dari setiap daerah membuat kuliner Nusantara bisa sampai terkenal hingga penjuru dunia. Lantas, apa saja jajanan tradisional yang tak boleh dilewatkan? Inilah daftar kue-kue tradisional yang memanjakan lidah. Kue ape atau serabi Jakarta merupakan jajanan khas dari Jakarta. Bentuknya menyerupai pancake. Jajanan tradisional ini membawa nostalgia masa kecil, sebab pada masa itu banyak pedagang kue ape yang berjualan keliling. Harga jajanan ini juga terbilang murah, sehingga digemari oleh anak-anak. Bahan utamanya tepung beras sama terigu, gula pasir sama kelapa. Kita biasanya tuh keliling sekolah-sekolah gitu. Cuman semenjak COVID, kita cuman fokus di pasar. Waktu sebelum COVID itu kita Katulampa dari SD 1, 2, 3, Pamoyanan, Sempur, SD Sempur, Kaler Kidul, kampus IPB itu udah. Iya, itu kalau hari biasa biasanya 1.000. Cuman kalau Sabtu Minggu kita 5.004 karena ya banyak biaya. Ketan bakar terbuat dari beras ketan yang sebelumnya dimasak dengan cara dikukus. Setelah matang,
Kemudian beras ketan tersebut dicetak dan dipotong berbentuk persegi panjang. Setelah dibentuk dengan panjang ukuran 10 cm, ketan kemudian dipanggang di atas arang selama 2-3 menit. Tim Liputan SMK Infokom mengabarkan. Sahabat Infokom, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita hari ini. Saya Kalista Aulia beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan